Tujuan utama dari memulai buka usaha warung sembako adalah meningkatkan penjualan dari hari ke hari, meningkatkan omset dari minggu ke minggu. Bagaimana caranya supaya terus meningkat? Saksikan terus videonya sampai selesai. Masalahnya sekarang adalah banyak produk-produk atau barang-barang pada naik, terutama dalam waktu 3 bulan terakhir. Naiknya itu gila-gilaan. Satu produk itu naiknya bisa sampai 3 bahkan 5 kali dalam waktu 2 bulan. Kayaknya sih itu adalah rekor sebuah kenaikan barang. Terus gimana caranya supaya penjualan itu tetap terjaga peningkatannya tanpa mengurangi pelanggan-pelanggan kabur dari toko kita. Nah, jadi di saat barang-barang atau produk-produk pada naik, jangan langsung panik, tapi kita lihat dulu kenaikannya itu seberapa persen, itu seberapa besar kenaikannya, dan juga tergantung barang apa yang naik. Dan ketika barang sudah pada naik, kapan waktunya kita untuk menaikkan barang tersebut di toko kita yang akan kita jual kembali ke orang-orang atau ke pelanggan. Di sini saya coba akan membahas beberapa poin gitu ya. Mungkin ada 2 atau 3 lah yang coba saya ungkap bagaimana penjualan di toko yang saya kelola ini. Poin utama yang harus kita perhatikan di saat kenaikan barang pada naik, hampir semua produk pada naik, kita jangan langsung buru-buru menaikkan harga di toko kita, ya kan? Kita tunggu nih waktu atau momen yang pas untuk menaikkan produk barang yang naik tersebut. Kalau yang saya kelola ini, cara menaikkan produk itu ya menunggu beberapa kali kita pengambilan barang. Maksudnya gini, kalau barang produk yang kita beli ternyata di agen gitu ya, di agen ternyata naik, jangan langsung kita ikut-ikutan naik di warung kita untuk dijual kembali gitu. Tapi kita lihat dulu, dilihat dulu itu maksud kompetitor kita gitu ya, apakah dia menaikkan ataukah enggak gitu. Kalau dia menaikkan, kita jangan. Kalau saya sih enggak naik juga, enggak ikutan naik, tapi nunggu ada momen-momen tertentu yang mesti kita naikkan gitu barang-barangnya. Misalkan apa ya di sini? Misalkan kopi. Kopi kan termasuk barang yang cepet laku terjual gitu, cepet laku habis. Kalau saya di sini kopi kan termasuk penjualan yang cukup laris manis gitu. Yang saya tahu dari kompetitor sekarang ini, penjualan kopi itu satu saset gitu ya. Penjualan satu saset, maksudnya ini di kopi sasetan ya, satu saset sekarang dia jualnya
1.500, bahkan ada yang 2.000. Kalau di saya kan, kalau di sini gitu penjualannya masih harga lama, yaitu satu saset tetap cenggo, dua saset saya jualnya 2.500. Begitupun kelipatannya. Kenapa saya nggak menaikkan harga kopi, padahal kan harga kopi kita beli di agen itu naik gitu kan. Harga kopi di agen memang naik, cuman kan naiknya itu nggak seberapa banyak gitu kan. Paling naiknya sekitar ya 2.000, 3.000 sampai bahkan 5.000. Terakhir saya beli itu kopi, terutama kopi hitam ya, yang laku banget itu 100. Kalau di Ciledug ya, di sini di Ciledug itu 130.000 satu dus. Itu satu dus 130.000. Terus kalau dijual 2.500, apakah masih untung? Tetap masih untung. Mau berapapun penjualannya tetap kita masih untung. Memang untungnya nggak gede-gede amat. Cuman kalau yang jualnya 2-3 ribu ya itu untungnya gede. Tapi kalau yang jualnya 2.500 ya untungnya kecil. Tapi buat saya sih nggak masalah. Toh ada ungkapan begini, jual murah, apa sih namanya tuh? Jual murah tapi kali banyak. Apa sih namanya? Pokoknya kita jual untung sedikit tapi kali banyak gitu. Jadi kan ujung-ujungnya kita untung banyak juga kan akhirnya. Dan sampai sekarang pun harga kopi di sini harganya masih segitu gitu. Meskipun harga segitu, yang penting kita untung, tetap untung. Dan kapan waktunya untuk dinaikkan? Hingga saat ini saya belum kepikiran untuk menaikkan harganya karena momennya belum ada gitu. Belum ada. Kecuali harganya itu sudah, maksudnya harganya yang kita beli dari grosir itu udah naiknya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, itu baru kita pikirkan untuk menaikkan harga kopinya gitu. Itu yang pertama ya. Itu poin yang pertama. Poin kedua adalah mengosongkan barang sementara. Maksudnya gimana? Ntar orang kalau nyari nggak ada dong barangnya. Terus pelanggannya pada kabur dong. Nah, itu yang saya maksud. Biarkan mereka pada nyari ke kompetitor kita. Biar mereka tuh tahu tuh harga barang tuh emang naik gitu kan. Harga barang di tempat lain tuh pasti naik gitu karena emang barangnya itu udah naik gitu. Terus maksudnya gimana? Nah, ketika mereka udah merasakan beli di tempat di kompetitor tersebut, nah barulah dia tahu gitu kalau harga barang emang naik. Disitulah kesempatan kita baru mengadakan kembali barang yang kosong itu, kita adain lagi barangnya. Terus harganya gimana? Nah, harganya itu tetap dengan harga lama gitu. Jadi kita tuh nggak menaikkan harga, padahal barangnya naik dari agennya. Itu contohnya apa ya di sini? Contohnya misalkan Indomie lah ya. Indomie lagi. Indomie ini kan sekarang harganya naik tuh dari 995 ya waktu lebaran, waktu puasa. Untuk yang sotomi, sekarang sotomi itu sudah naik, terakhir saya beli nih 102.000.
naiknya hampir ya 10% lah ya. Nah saya pun eh, sekarang ini, maksudnya sekarang ini jual Indomie itu 3 ribuan rata-rata. Hampir semua barang Indomie, produk Indomie itu harga jualnya 3 ribu satu bungkus. Ada kari ayam, ada ayam bawang, ada mie rendang, mie goreng. Nah, mie rendang itu sekarang harganya udah di sini di Ciledug itu 109 ribu per dus. Mie goreng itu 106 per dus. Terus saya tetap harganya harga lama, itu 3 ribu per bungkus. Ya kalau dilihat-lihat sih kompetitor jualnya itu 3.500. Beda beda gope kan. Nah, kenapa saya nggak naikkan ya? Karena emang itu tadi tetap untung walaupun jualnya tuh 3.000 rupiah per bungkus. Itu contohnya ya. Dan itu juga sebuah kesempatan kita sebenarnya sih, momen-momen kayak gitu. Dan kapan waktunya menaikkan harga Indomie itu? Nah, saya belum tahu juga nih kapan untuk menaikkan harganya. Kecuali harganya udah mentok banget dari agennya, kita nggak bisa ngambil untung, baru kita naikkan gitu kan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir ini nih yang sangat penting. Di saat barang-barang atau produk-produk semuanya pada naik, naiknya itu juga dicicil-cicil, bikin 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 kesel gitu ya. Kenapa naiknya nggak sekaligus gitu kan, nggak usah nyicil-nyicil, kayak rokok aja naiknya 1.000 2.000, maksudnya harga grosirnya ya 1.000 2.000 3.000 gitu kan dicicil. Kalau mau naik sekalian goceng ceban gitu. Jadi kan ketika dijual lagi di warung itu kita langsung putusin harga sekian gitu kan. Nah untuk poin yang ketiga ini yang sangat penting adalah ketika barang naik itu adalah momen yang tepat, maksudnya momen yang pas untuk menarik perhatian pelanggan gitu. Ini adalah merupakan momen yang pas untuk menaikkan sebuah omset penjualan. Jadi janganlah kita langsung memvonis atau beranggapan kenaikan barang itu jadi kendala untuk kita untuk terus berusaha menaikkan penjualan. Tapi ini merupakan menurut saya pribadi, ini adalah merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk gitu kan. Yang tadinya penjualan cuma 3 biji atau 4 biji, dengan harga pada naik kita tetap dengan harga lama, penjualannya kita menjadi momen yang pas untuk menjual lebih dari 4, bisa kita jual 5 10 bahkan bisa lebih. Jadi jangan panik lah, jangan gelisah gitu ketika barang-barang pada naik. Jadi itulah yang saya kelola di warung ini. Jadi saya itu nggak terlalu panik sih masalah kenaikan harga barang pada naik. Hampir semua barang pada naik, saya sih santai aja. Karena toh itu merupakan sebuah momen yang pas untuk menaikkan penjualan atau menaikkan omset penjualan. Dan alhamdulillah sih selama saya udah berjalan hampir 9 bulan gitu ya, kenaikan penjualan produk gitu naik gitu. Demikian video kali ini tentang masalah kenaikan barang, semuanya pada naik tapi kita jangan panik. Justru inilah momen yang pas untuk omset penjualan semakin meningkat, semakin naik gitu. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Saya akhiri, salam sembako Indonesia. Jangan lupa di like,